Cerita dimulai di sebuah kota kecil dengan sebuah keluarga yang terlihat biasa. Seorang ayah, seorang ibu, dan dua orang anak. Namun keluarga itu sebenarnya sedang rapuh. Mereka baru saja kehilangan anak ketiga yang meninggal saat lahir. Sejak itu, suasana rumah berubah. Sang ibu sering murung, sang ayah mencoba terlihat kuat, anak laki-laki mereka mulai menyendiri, dan anak perempuan kecil mereka masih terlihat sedih. Dan untuk memperbaiki keadaan, mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak perempuan di sebuah panti asuhan tua. Mereka bertemu seorang anak perempuan, penampilannya rapi, sopan, berbicara seperti orang dewasa. Namanya Lely. Sejak pertama bertemu, anak itu langsung membuat mereka merasa nyaman. Tanpa banyak pertimbangan, mereka membawanya pulang. Awalnya semua terlihat baik. Lely pandai, bisa bernyanyi, dan menggambar. Namun perlahan hal-hal aneh mulai muncul. Ia mudah marah saat ditegur, tatapannya sering kosong. Ia tahu hal-hal yang tidak seharusnya diketahui anak-anak kecil. Anak laki-laki di rumah itu mulai curiga, namun tidak ada yang percaya padanya. Suatu hari di taman bermain, seorang anak kecil jatuh dan mengalami luka parah. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Namun anak laki-laki itu melihat sesuatu. Ia yakin Lely yang melakukannya. Suatu malam, seorang wanita dari pantai asuhan datang ke rumah itu. Ia ingin memperingatkan keluarga tersebut bahwa anak yang mereka adopsi bukan seperti yang mereka kira. Namun setelah malam itu, wanita itu tidak pernah kembali. Beberapa waktu kemudian seorang pemuda tiba di kota itu. Ia tidak punya tujuan pasti. Ia hanya berjalan seperti biasa. Namun saat melewati rumah keluarga itu, ia berhenti. Ada sesuatu yang terasa salah. Bukan dari rumahnya, tapi dari seseorang yang ada di dalamnya. Arman mulai mengamati dari kejauhan. Ia melihat bagaimana anak perempuan itu bergerak, berbicara, dan menatap orang-orang di sekitarnya. Dan ia tahu satu hal, itu bukan anak-anak. Tidak butuh waktu lama bagi Arman untuk mengetahui kebenarannya. Anak bernama Lely itu bukan anak kecil. Ia adalah seorang dengan kondisi langka yang membuat tubuhnya tidak berkembang, namun usianya sudah dewasa. Ia berpura-pura menjadi anak-anak, masuk ke keluarga, lalu menghancurkannya dari dalam. Dan setiap kali identitasnya mulai terbongkar, keluarga itu tidak pernah selamat. Malam itu, ketika semua orang mulai terpecah dan saling tidak percaya, Lely mulai menunjukkan wajah aslinya. Senyumnya hilang, tatapannya berubah, ia tidak lagi berpura-pura. Namun saat ia hendak menyelesaikan semuanya, ia seperti menyadari ada seseorang yang sudah lama memperhatikannya. Lely menatap ke arah jendela. Di luar, seorang laki-laki berdiri diam seperti sedang mengamati rumahnya. Malam itu, Lely mengurungkan niatnya. Saat Lely tidur, Arman mulai bergerak. Ia memindahkan seluruh keluarga itu kecuali Lely ke dalam dimensi gelap dalam keadaan tertidur, lalu menggantikan mereka dengan sosok lain yang menyerupai ayah, ibu, dan anak perempuan. Sementara Arman mengambil wujud sebagai anak laki-laki di rumah itu. Keesokan paginya, orang tua itu pergi karena suatu urusan dan menitipkan Lely kepada anak laki-laki di rumah. Lely merasa ini adalah kesempatan untuk menghabisi kakak angkatnya yang kini sendirian. Tapi tanpa ia sadari, orang yang akan ia bunuh adalah Arman. Arman memancingnya, ia berpura-pura tidur di sofa. Lely sudah menyiapkan rencana, ia akan membuat seolah-olah rumah itu dirampok dan kakaknya terbunuh saat mencoba melindunginya. Lalu kemudian ia mengambil pisau, tenang dan terencana. Bahkan Arman bisa membaca seluruh skenario di pikirannya. Saat merasa aman, Lely menusuk tepat di bagian vital, sekali cepat, dan memastikan korbannya tidak sempat melawan. Dan bisa dipastikan dia adalah orang yang berpengalaman. Beberapa detik kemudian ia yakin kakaknya telah tewas. Darah mengalir, tubuh itu diam. Lely berjalan ke belakang rumah, bersiap merapikan skenario. Namun televisi tiba-tiba menyala. Ia menoleh dan membeku. Di ruang tamu, kakaknya duduk santai menonton televisi, seolah tidak terjadi apa-apa. "Lely, kamu lapar? Perlu kakak ambilkan makan?" kata kakaknya. Lely diam, bingung dan takut. "Belum ya? Ya udah bilang aja nanti kalau mau makan." Ia hanya mengangguk pelan dan tidak pernah merasa setakut ini. Padahal beberapa detik lalu ia melihat darah dan memastikan tubuh itu telah mati. Arman tidak berniat membunuhnya, meski Lely telah menghabisi 5 keluarga sebelumnya tanpa jejak. Perlahan Arman membuat Lely tertidur. Saat ia terlelap, Arman memindahkannya ke tengah hutan Amazon sendirian.
Manusia kejam, pikir Arman. Memang lebih cocok hidup di tempat yang kejam juga. Itu pun kalau dia bisa bertahan hidup. Arman meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Ia mengembalikan keluarga itu ke rumah, ke tempat tidur mereka dalam keadaan masih tertidur. Di atas kasur, Arman meletakkan sebuah buku harian milik Leli. Di dalamnya tertulis daftar korban yang telah ia bunuh, disertai potongan berita dari surat kabar. Dan di halaman terakhir membuat keluarga itu gemetar. Nama mereka ada di sana sebagai calon korban berikutnya. Tanpa banyak berpikir, keluarga itu memutuskan untuk pergi dari kota itu, meninggalkan rumah tersebut selamanya. Di tempat lain, Arman duduk di halte bus sendirian sambil bermain HP.